Kita tidak akan membahas Raja Prank yang memenangkan lelang motor 2,5 miliar, juga bukan Ratu Prank yang pernah menghebohkan dunia politik dengan aksi wajah lebam akibat operasi plastik tapi jari ini dipukuli. Namun, kini kita bincangkan prank yang pernah menimpa para pemimpin negara. Kita mulai dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dan yang penting, apakah Trump juga pernah ngeprank? Begini ceritanya, komedian John Melendez yang punya nama panggung Stuttering John berhasil ngeprank Pak Presiden Donald Trump yang sedang naik pesawat kepresidenan Air Force One. Untuk mencapai Trump, awalnya Melendez menghubungi Gedung Putih dengan identitas asli. White House males meresponnya dan mengatakan Trump sibuk, lalu makleb, telepon ditutup. Melendez tidak menyerah, ia mencoba menelpon lagi, namun menyamar sebagai Sean Moore, yaitu asisten Robert Menendez, senator Partai Demokrat untuk New Jersey. Jadi namanya hampir sama, si komedian bernama Melendez dan si senator bernama Menendez. Sambil mengubah aksen Inggrisnya, Menendez palsu berkata pada admin telepon Gedung Putih, "Halo Mbak, ini Sean Moore, asisten senator Menendez. Saya pengen bicara sama Pak Presiden." Mbak admin meladeni, lalu bilang akan telepon balik. Tak lama kemudian, Menendez palsu terkejut bukan main ketika mendapatkan telepon dari pesawat Air Force One. Trump mulai bicara di bawah persepsi orang yang di seberang telepon sana adalah Menendez, senator yang pernah diselidiki atas tuduhan korupsi, namun kasusnya dibatalkan. Kau telah melalui situasi yang berat dan saya kira situasinya tidak adil, kata Trump kepada Menendez palsu. Kedua orang itu lantas melanjutkan perbincangan dari soal imigrasi sampai rencana mengganti hakim agung. Menendez palsu selalu menjaga untuk menggunakan logat Inggris Long Island. Sepanjang percakapan, Trump tidak tahu bahwa dia berbicara dengan Menendez palsu. Gedung Putih tersentak, jenggirat setelah tahu sang komedian Melendez mengunggah rekaman percakapannya dengan Trump pada 28 Juni 2018 di The Stuttering John Podcast dan telah dibagikan di channel YouTube miliknya, Stuttering John. Tentu saja Menendez asli terkejut. Ia mengatakan hal itu saat diwawancarai CNN. Akibat ulah jahil sang komedian, agen Secret Service mencari rumahnya. Pria kelahiran 4 Oktober 1965 ini meminta pengacaranya untuk mewakili panggilan hukum. Sebenarnya peristiwa itu bukan apa-apanya jika dibandingkan prank yang dibuat Trump pada rakyatnya. Dalam catatan The New York Times, 40 hari pertama kerjanya, Trump berbohong hampir setiap hari. Lalu, menurut perhitungan The Washington Post Fact Checker, Trump telah mengucapkan lebih dari 10.000 hal yang salah atau menyesatkan sepanjang periode 827 hari pertamanya bagi Presiden Amerika Serikat. CNN juga pernah melansir analisis fact checker yang menyatakan Trump membuat 171 klaim palsu hanya dalam 3 hari. Trump telah membuat 171 klaim palsu, yakni pada tanggal 25 hingga 27 April 2019. Jumlah itu lebih banyak dari yang ia perbuat dalam 1 bulan selama 5 bulan pertama masa kepresidenannya. Artinya rata-rata ada 57 kebohongan dalam sehari. Untuk menghindari konotasi negatif istilah kebohongan, punggawa Trump mencari istilah pemanis, yaitu alternative fact atau fakta alternatif. Frasa ini dilontarkan oleh Kellyanne Conway, penasehat Presiden Trump, dalam wawancara di Meet the Press tanggal 22 Januari 2017. Ia membela juru bicara Gedung Putih, namanya Sean Spicer, yang menyatakan bahwa jumlah pengunjung upacara pelantikan Trump adalah yang terbesar dibanding upacara serupa sebelumnya. Saat pembawa acara Meet the Press di stasiun televisi NBC meminta Conway menjelaskan alasan Spicer menyampaikan sesuatu yang jelas-jelas tidak benar, Conway menjawab bahwa Spicer menyampaikan fakta alternatif. Tentu saja sang pembawa acara langsung memotong. Fakta alternatif itu bukan fakta, itu kebohongan.
Kalau pembawa acara yang bernama Chuck Todd itu berasal dari Jawa, pasti sudah ngomong, walah kuwi mung dopo. Alternative facts to that, but the point Wait a minute, remains alternative that there's facts? Alternative facts for the 5 facts he uttered. Frasa fakta alternatif sebagai kedok kebohongan mudah diungkap. Hal yang lebih sulit untuk disadari adalah situasi post-truth atau pasca kebenaran. Istilah yang pada tahun 2016 terpilih sebagai Word of the Year versi Kamus Oxford ini marak pada iklim media sosial. Post-truth merupakan kondisi ketika emosi dan keyakinan personal lebih berpengaruh dalam membentuk opini publik jika dibandingkan dengan fakta. Ini menyimpan kekuatan manipulatif, potensi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan politik, bahkan pada tataran politik internasional. Contoh gamblang politik post-truth adalah gembar-gembor pemerintahan Amerika Serikat untuk meyakinkan perasaan masyarakat dunia bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal, yaitu senjata nuklir, kimia, maupun biologi. I take the fact that he develops weapons of mass destruction very seriously. Berita hoax itu dilanjutkan invasi serangan militer gabungan tanggal 20 Maret 2003. Amerika Serikat mengomando bolo keroyokannya, yaitu Inggris, Australia, dan Polandia. Perang 20 hari yang dilandasi kebohongan itu melengsarkan Presiden Irak Saddam Hussein dan membantai ratusan ribu rakyatnya. Presiden Amerika Serikat sendiri saat itu, yaitu George W. Bush, tanggal 7 Oktober 2004, mengaku bahwa Irak tidak memiliki senjata itu. Lah ini kan prank yang sungguh-sungguh kurang ajar. Prank yang dilakukan dedekot kapitalisme ini tidak hanya mempermalukan seseorang, tetapi mengakibatkan pembantaian dan melanggengkan penjajahan Amerika Serikat di Timur Tengah. Oke rekan-rekan, siapa lagi kepala negara yang pernah kena prank? Dan apakah pimpinan itu juga pernah melakukan prank untuk rakyatnya? Kita ketemu di video berikutnya. Tetapi jika rekan-rekan telah terlintas nama, silahkan menulis komentar di bawah. Terima kasih untuk ide-ide unik rekan-rekan semua. Mari terus berkarya bersama saya, Denny J, konten kreator Painting Explorer Channel.